Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Ibu Rin Marlia. Ya Bu ya, selamat datang. Selamat siang Bapak. Siang Bu Rin ya, Bu Rin ya. Betul. Bu ya. Kita pemirsa Tegar TV, dialog kita dengan tema persiapan Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 1443 Hijriah. Ya, Bu Rin, ini sesi pertama kita supaya pemirsa Tegar TV mengenal Ibu Rin lebih jauh ini Bu. Kita perlu juga tahu sudah berapa lama Ibu Rin bertugas sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang saya diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Lampung itu sejak 13 Juni 2020. Udah lama juga ya. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun, ya, 1 tahun setengahan ya. Iya. Sebelumnya saya di Palembang, di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Palembang sebagai Kabag TU di sana, itu juga 1 tahun setengah. Dan sebelumnya lagi saya di pusat Pak, di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga di Patimura gitu. Pusat itu maksudnya di Jakarta gitu? Jakarta, betul Pak. Ya. Oke. Kalau misalnya apa bedanya wilayah kerja di daerah khususnya di Lampung ini dengan daerah-daerah lain yang Ibu rasakan, Bu Rin? Sebenarnya di masing-masing daerah itu kan punya ciri khas sendiri-sendiri ya, terutama untuk masyarakat lokalnya ya. Tapi terkait dengan pelaksanaan jalan nasional sendiri itu kami balai-balai ini adalah perpanjangan tangan dari pusat Pak, dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga, itu untuk menangani ataupun mengelola jalan nasional yang berada di masing-masing provinsi. Kebetulan kami diamanahkan untuk mengelola jalan di nasional di Provinsi Lampung ini. Kalau misalnya Lampung sendiri Bu, jalan nasional di Lampung dibandingkan di Palembang lebih berapa luas panjang jalan nasional? Panjang jalan nasional di Lampung ini 1292,25 kilo. Itu terdiri dari lintas timur, barat, tengah, dan penghubung ya Pak. Jadi itu yang kami tanganin, dan jembatan-jembatan yang berada di jalan-jalan nasional tersebut. Oh, itu termasuk wilayah kerja juga itu ya? Iya, wilayah kerja kami gitu. Jadi kalau lintas timur mulai dari simpang Bakahuni sampai dengan batas Sumsel gitu ya, lintas tengah juga seperti itu dari Bakahuni sampai dengan batas Sumsel. Kalau lintas barat kan dari awal pesisir barat itu sampai batas Bengkulu gitu. Iya, Bu Rin, banyak juga yang mau bertanya nih masyarakat, apa bedanya jalan nasional dengan jalan di daerah atau kabupaten atau provinsi gitu, Bu Rin? Yang jelas ini berbeda status dan kewenangannya. Jadi kita itu kalau nasional itu statusnya jalan nasional dan pendanaannya itu dari APBN Pak. APBN ya. Dari APBN. Kalau mungkin jalan provinsi kan dia dari APBD provinsi ya. Kalau dari kabupaten APBD kabupaten. Ada masyarakat yang nggak tahu juga, saya ditandai kalau jalan nasional itu ditandai dengan apa? List kuning. Marka kuning. Marka kuning ya. Iya, jadi kalau dia itu dua lajur, dua arah gitu ya, itu marka kuning di center line tengah gitu. Tapi kalau dia dibagi dengan median gitu ya, marka kuningnya itu ada di pinggir mediannya itu, gitu. Sementara di tengahnya itu pakai marka putih. Oh, itu sengaja untuk penanda gitu ya? Iya, sebenarnya itu marka untuk jalan nasional itu marka kuning Pak. Gitu. Yang menghubungkan antar provinsi dengan provinsi ya, jalan nasional gitu ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, kita senang sekali Bu Rin bisa hadir di Tegar TV untuk memberikan penjelasan mengenai jalan nasional, khususnya karena sebentar lagi kita mau lebaran ini, menyambut lebaran. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya Bu ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita sudah bicara tentang bagaimana dengan jalan nasional dengan Ibu Rin Marlia. Jangan kemana-mana pemirsa,
tetap di Tegar TV.